Nama saya Ajib Cahyono, kelahiran Banjarnegara 26 Mei 1994. Nah, saya kelahiran di Desa Kalibening, Dusun Depok, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara. Saya berlatar belakang dari petani bambu anjing. Orang tua saya, ibu saya dagang sayuran, dan almarhum bapak saya itu petani bambu anjing. Nah, bapak saya itu nanam bambu anjing dari tahun 92. Pengepul bambu anjing ini berarti mulai dari 2016. Sebelum dari 2016 ini almarhum bapak saya udah jalan duluan. Itu sekitar 2002-an. Nah, beliau di tahun 2016 itu mengalami merosotan penjualan. Gulung tikar itu sekitar 3 bulan. Dari 3 bulan itu saya pulang dari Bekasi, yang dulunya saya pegawai swasta di pabrik susu. Saya itu dulu sekolah SD 1 Kalibening, SMP-nya itu saya di MTS Kalibening juga, Muhammadiyah, dan untuk SMK saya di SMK Wanayasa 1, ngambil jurusan pertanian. Dan setelah saya lulus dari SMA, saya kerja 1 tahun di Indomaret, dan di Indomaret itu saya keluar sekitar 1,5 tahun. Berarti udah ngambil jurusan di Universitas Bayangkara untuk teknik kimia jurusannya. Nah, setelah dari Bekasi saya lulus dan kerja udah mulai nggak enak gitu ya. Soalnya kan kita ikut orang itu ada nggak enak. Pas itu saya pulang dari Bekasi itu pas almarhum bapak saya itu pas lagi gulung tikar. Usaha bapak saya itu saya ambil alih. Nah, di situ saya mulai mencari konsumen bambu anjing, sampai saya survei ke NTT, Bali, terus Magelang, yang lokal itu Purbalingga, terus nyampe yang Lampung, Gorontalo, sampai situ. Saya survei sampai situ, ketemulah yang pengepul yang di sana itu ya nyampe sekarang itu masih cocok gitu. Musim corona itu nyampe bambu besar pun susah dijual, soalnya kan kayak anak sekolah itu buat tongkat pramuka kan nggak ada kegiatan itu. Sembari pas musim corona itu saya buat mengantisipasi bahan tongkat yang kurang laku, yang itu saya bikin kayak tirai gitu. Barang udah ditebang, udah dari lahan nggak bisa kejual, saya bikin kerajinan sendiri dari bambu, jadi tirai bambu itu. Ada yang lewat media, misalkan kayak media Facebook, terus map juga kadang ada yang ngasih nomor telepon di map itu ada. Nah, di situ juga mengalami kesulitan untuk berhubungan secara langsung gitu. Jadi kita WA-an dulu dari media sosial, lanjut ke door to door. Jadi kita samperin ke tempat pengepulnya gitu. Kalau kayak sekarang ini musim panen, itu nyampe puluhan ribu batang. Kita stok untuk garan sapu dan tongkat. Jadi sekali kirim itu untuk tongkat minimal sekali itu 5.000 piece. Kalau gagang sapu itu minimal ya 10.000 piece. Kalau bambu lonjoran itu kan paling panjang itu kan sekitar 12 meter. Kita ambil tengahnya aja, misalkan 7 meter gitu.
7 meter ya kita ada yang bikin tongkat 160, yang habis tongkat itu kita buat gagang sapu yang ukuran 75, jadi masih bisa buat pucukannya masih utuh untuk kerajinan bambu ulir. Kadang ada yang buat kursi, soalnya kan dia pesennya untuk bahan tongkat yang gede-gede. Ada yang dicat buat tongkat pramuka. Nah, jadi untuk harga per tongkat itu satu piece-nya 1.500. Kita beli dari petani itu 2.000 satu loncor. Jadi bisa jadi 2 piece tongkat itu dalam satu loncor. Jadi mayoritas petani dari Dusun Depok sendiri ya bambu semua. Hampir 100% itu petaninya bambu. Kekurangan dari petani dari Dusun Depok kayak saya sendiri, dukungan dari pemerintah sendiri sih Mas. Soalnya kita itu kayak sayuran itu kan didukung dari pemerintah Mas. Cuman kalau bambu itu dari pemerintah belum ada 1 atau 2 bantuan yang masuk. Makanya saya bolak-balik ngusulin, cuman belum ada yang masuk gitu untuk kayak pembantuan pupuk atau bibit itu, pengembangan lahan gitu belum ada yang masuk. Ya sekarang gini Mas, kelompok tani sendiri kan ada kelompok-kelompok yang harus ditinjau dari permodalan pemerintah gitu Mas. Khususnya Dusun Depok sendiri kan mayoritas itu petani bambu. Kalau kita nggak nanam bambu, nggak bisa penjualannya, dan sedangkan sekarang bahan baku murah, itu nggak bisa meningkatkan kualitas. Tapi ketika dari pemerintah itu ngasih bantuan pengembangan lahan atau pelatihan bahan baku jadi barang jadi gitu kan, meningkatkan kualitas dan meningkatkan harga jual gitu loh. Jadi untuk petani-petani bambu yang ada di Desa Kalibening ini, penghasilan dari petani kan meningkat gitu. Penanamannya kan paling minim kan 2 meter Mas, jarak antara bibit dan bibit. Jadi membutuhkan waktu selama 5 tahun untuk pemanenan pertama. 5 tahun itu kita belum dapat hasil Mas sebenarnya itu. Kita buang-buang yang kecil-kecil kayak gini. Kita buang yang kecil biar tumbuh yang lebih gede. Jadi kalau yang kecil gini kan ibarat harga jualnya lebih rendah. Untuk meningkatkan harga jual harus dibuang yang kecil biar tumbuh yang gede. Ya kalau udah 5 tahun panen bisa tergantung kebutuhan. Kalau misalkan kayak petani sini butuhannya 6 bulan sekali misalkan. Ya 6 bulan sekali kita panen. Kalau ada yang 3 bulan sekali udah urgent harus kebutuhan besar gitu ya kita harus panen nggak besar. Kalau perawatan khusus itu nggak ada sih Mas, itu tergantung dari petaninya sendiri. Semakin dirawat itu maka bambu semakin bagus. Tapi ketika jarang dirawat ya hasilnya juga mengikuti gitu. Bambu itu pasti ada rumput liar itu yang tumbuh. Kalau yang dirawat, benar-benar dirawat itu jadi bersih. Jadi untuk pertumbuhan bambunya itu juga lebih baik. Dan kedua itu kalau kita ada urea itu kita sebar aja ureanya. Jadi untuk merangsang bambu itu ya pertumbuhannya yang lebih cepat, sama pupuk kandang lah gitu. Kalau hama, kalau bambu udah tinggi udah nggak ada hama. Cuman kalau masih bung itu kita antisipasi dari landak. Kalau landak itu kan makan bungnya itu pada bolong gitu. Jadi untuk kalau udah tumbuh itu udah nggak bisa dijual kalau bambu udah dimakan landak gitu. Yang penting udah tua aja, jangan bung itu udah bisa dijual. Masalah pendek panjangnya itu relatif sih, nggak masalah. Ya kayak gini nih, kuningnya kuning berlumut itu, sama atasnya itu daun-daunnya udah ada yang kering gitu. Kalau yang masih muda kan masih hijaunya masih kelihatan banget itu. Ya untuk pekerja itu kita masih harian Mas, dari jam 8 pagi nyampe jam 3. Itu masih 70.000 relatif. Cuman kalau agak jauh sedikit kayak kita harus pakai motor itu, misalkan kita pekerja di Pandanarum gitu, di Kecamatan Pandanarum itu harus pakai motor transportasi, itu kita nambah bensin. Jadi 80.000 sama bensin. Ya untuk pekerja di gudang juga sama, kita per hari 70.000. Ya kita masih aman untuk stok. Tapi kalau udah daerah sini udah dipanen semua gitu, itu masih kekurangan barang, kita harus cari
di luar, misal di Kecamatan Pandanarum, ada di Kecamatan Batur, ada sampai ke Wonosobo juga. Daripada kita kekurangan barang stok kan, mending kita ngamanin walaupun kita untungnya relatif dikit. Kalau untuk petani sendiri sih Mas ya, khususnya kaum muda lebih menghasilkan. Soalnya kalau kaum muda yang satu petani terus di lain hari bisa kerja, sedangkan perawatan kan misalkan panen 6 bulan sekali, dalam 6 bulan itu kan masih bisa kerja gitu untuk ya kerja manen di orang lain. Kalau omset relatif sih Mas. Ngelihat dari petani-petani di Dusun Depok sih Mas, soalnya kalau kita nggak ada yang gerak, petani mau jual ke siapa gitu. Makanya saya harus mau nggak mau itu untuk menghidupkan pertanian bambu di Dusun Depok ya, khususnya untuk melestarikan, harus ada yang bergerak untuk mencari konsumen yang lebih banyak lagi gitu. Sukses itu bukan berarti kaya Mas. Kalau sukses itu menurut saya gimana kita dalam lingkup desa itu, ya khususnya Dusun Depok ini kan lingkup desanya masih 3 RT, berarti belum banyak warga. Jadi gimana warga di Dusun Depok itu bisa maju dari petani cendani ini. Jadi menurut saya sukses itu gimana kita bisa memajukan desa dari awalnya cuman bahan baku kita menjadi barang jadi bisa diekspor dan harga jual lebih tinggi, dan perekonomian di Dusun Depok khususnya Desa Kalibening ini meningkat. Jadi saya kepingin semua petani cendani ini bisa sukses bareng gitu. Nggak ada yang wah petani cendani sukses sendiri, itu bukan sukses namanya, itu egois gitu. Tetap semangat untuk kaum muda, jadi jangan takut untuk bertani. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.